Sholat berjamaah, saf laki-laki dan perempuan bercampur. Nah, itu kan lagi viral itu. Bagaimana hukumnya? Nah, saya sudah ngutip semuanya dari hadis dan dari kitab-kitabnya ulama. Bagaimana sebenarnya hukum sholat berjamaah di mana saf laki-laki bercampur dengan perempuan? Nah, disebutkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, khairu sufufir rijal awwaluha. Sebaik-baik safnya laki-laki itu di depan. Wa syarruha akhiruha, dan yang paling buruk adalah yang paling belakang. Makanya hati-hati para masbukin rumahnya dekat tapi masbuk. Nah, itu masbuker. Hati-hati. Jadi saya ulangi lagi, saf yang paling baik untuk laki-laki paling depan. Saf paling buruk untuk laki-laki paling belakang. Wa khairu sufufin nisa akhiruha. Sebaliknya, safnya perempuan yang paling baik paling belakang. Wa syarruha awwaluha, dan yang paling buruk bagi perempuan itu yang depan. Itu riwayat Muslim. Jadi aturannya kalau kita menyusun shaf adalah laki-laki, anak-anak laki-laki, anak-anak perempuan, perempuan dewasa. Itu aturan idealnya yang sesuai dengan sunnah. Nah, sekarang pertanyaannya, lalu bagaimana jika ada shaf bercampur antara laki-laki dan perempuan? Laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki, perempuan. Bagaimana? Saya kutip dari ulama Saudi, Syekh Shalih Al-Utsaimin, ini ulama salafi. Tapi saya kutip. Mengatakan, wukuful mar'ati khalfa saffir rijal sunnatun ma'murun biha. Berdirinya perempuan di belakang safnya laki-laki itu adalah sunnah yang diperintahkan. Jadi kalau susunan laki-laki, perempuan di belakangnya, itu sunnah. Walau waqafat fi saffir rijal lakana dzalika makruhan. Seandainya ada perempuan yang berdiri di safnya laki-laki, katanya hukumnya adalah makruh. Nah, pertanyaannya, bagaimana dengan sholatnya? Orang yang sholat yang sejajar antara laki-laki dan perempuan, apakah batal sholatnya atau tidak? Makanya ulama itu berbeda. Jadi ulama berbeda pendapat tentang hal ini. Yang pertama mengatakan tabtulu, kaqauli Abu Hanifah, mengatakan batal. Siapa yang mengatakan batal? Itu adalah Imam Abu Hanifah. Jadi yang mengatakan shaf laki-laki bercampur dengan perempuan itu batal, Imam Abu Hanifah. Selain itu ada yang mengatakan lagi Abu Bakar wa Abu Hafs. Itu mengatakan batal kalau sampai laki-laki bercampur. Yang kedua mengatakan beda, la tabtulu, tidak batal. Siapa yang mengatakan tidak batal? Kaqauli Malik wa Syafi'i. Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan tidak batal. Jadi dua pendapat. Seandainya ada shaf laki-laki bercampur dengan perempuan, satu mengatakan batal, yaitu pendapatnya Imam Hanafi. Yang mengatakan tidak batal adalah pendapatnya Imam Malik dan Imam Syafi'i. Berikutnya di dalam kitab yang ditulis Syekh Wahbah Az-Zuhaili dikatakan wa qalal jumhur ghairul Hanafiyah. Jumhur ulama mengatakan selain Hanafi, itu mengatakan in waqafatil mar'atu fi saffir rijal lam tabtul salatu man yaliha wala salatu man khalfaha. Jadi seandainya, katanya jumhur ulama, perempuan itu berdiri di saf laki-laki, maka salat orang yang ada di sebelahnya enggak batal. Ada perempuan, ada laki-laki, enggak batal. Yang ada di belakangnya tidak batal. Yang ada di depannya tidak batal. Kenapa kok tidak batal? Dijawab, wala tabtulu salatu man amamaha, yang ada di depannya juga wala salatuha, dan salatnya perempuan juga tidak batal. Kenapa kok tidak batal? Li'anna tartibas sufufi sunnatun. Karena urutan shaf itu laki-laki, perempuan, laki-laki, itu urusan itu hukumnya cuma sunnah. Itu katanya jumhur ulama. Tetapi meskipun sunnah, disebutkan di dalam kitab Hasyiah Al-Mahalli, la tabtulus shalah lakinnaha makruha. Meskipun sholatnya sah, jadi sholat berjamaah yang bercampur laki-laki dan perempuan, hukum sholatnya sah, tetapi makruh hukumnya.
Tafutu fadilatul jamaah, dan kehilangan fadilah jamaah, nggak dapat pahala berjamaah. Itu hukum salat yang bercampur antara laki-laki dan perempuan. Hukumnya apa? Makruh dan tidak mendapatkan pahala berjamaah. Itu menurut jumhur ulama, yang diantaranya adalah mazhab Syafi'i. Tetapi menurut mazhab Hanafi mengatakan hukumnya batal solatnya, dan yang batal yang laki-laki, yang sah cuma perempuan saja. Nah berikutnya, Ustaz, itu kan darurat. Apakah itu termasuk darurat? Kalau darurat bisa menghalalkan yang haram. Ad-daruratu tubihul mahdurah. Yang darurat itu bisa menghalalkan yang haram. Kita misalnya kelaparan, gak ada makanan, yang ada cuma babi, boleh dimakan, halal itu. Nah, kalau keadaan yang seperti itu apakah termasuk darurat? Kalau kita berbicara tentang darurat, maka harus kita lihat dulu apa pengertian darurat itu. Katanya Imam Suyuti itu mengatakan, seandainya kondisi itu tidak kita lakukan, maka dia itu akan berbahaya kepada nyawanya. Paham maksudnya? Contohnya apa? Contohnya, ya tadi itu, ketika kita butuh makan, seandainya kita tidak makan, kita akan mati. Tetapi yang tersedia itu adalah babi, anjing, ular, dan lain sebagainya, maka kita boleh. Itu namanya darurat. Jadi membuat keadaan kita ini jadi mati atau binasa. Itu katanya Imam As-Suyuti. Nah, bagaimana kalau kondisi yang sholat berjamaah seperti itu? Apakah darurat? Kita lihat. Yang dinamakan darurat, satu, kalau misalnya tidak bisa diatur. Nah, keadaan yang di tempat itu kira-kira tidak bisa diatur, atau memang sudah ada panitia yang mengatur, tetapi orang-orang oknum-oknum itu yang ngeyel, nggak mau diatur. Jadi kalau kita lihat bisa diatur. Yang kedua, apakah memang tidak boleh seandainya dia tidak keluar dari tempat itu sehingga dia itu berbahaya? Ketika dia itu keluar dari tempat itu akan membahayakan dirinya, itu baru darurat. Nah, ternyata kalau tidak membahayakan, maka itu tidak termasuk darurat. Gitu loh. Itu katanya Imam Suyuti. Jadi seandainya dia itu keluar dari tempat itu dan itu membahayakan, berarti darurat, harus dikerjakan di situ. Itu namanya darurat. Tetapi kalau seandainya dia bisa keluar sebenarnya, bahkan di samping-sampingnya itu banyak masjid, itu tidak termasuk darurat. Nah, kalau sudah darurat gak masalah, meskipun bercampur antara laki-laki dan perempuan gak masalah. Nah, tapi kalau tidak dalam keadaan darurat, bercampur, itu namanya ikhtilat. Kalau ikhtilat itu hukumnya haram meskipun pengajian-pengajian. Jadi kalau berdua laki-laki dan perempuan itu namanya khalwat. Kalau bercampur laki-laki perempuan banyak, itu namanya ikhtilat. Khalwat itu haram, ikhtilat itu haram juga. Supaya tidak haram gimana? Harus ada pemisahnya. Laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Bahkan Imam Ghazali di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah mengatakan, kalau kita sholat berjamaah dan di situ ada perempuan, biarkan perempuan itu keluar terlebih dahulu, baru laki-laki. Untuk apa? Untuk menghindarkan ikhtilat antara laki-laki dan perempuan. Karena ikhtilat haram, katanya Imam Ghazali. Jadi biarkan ketika kita sholat berjamaah, adabnya adalah, adab sholat berjamaah, biarkan perempuan keluar dulu, baru laki-lakinya. Nah, kita kan laki-laki tapi keluar dulu kan, ya merasa perempuan soalnya. Itu namanya ikhtilat. Dan kalau darurat enggak masalah. Seperti misalnya Pak Herman jadi dokter kandungan, yang diperiksakan tentunya perempuan kan, itu enggak masalah kalau memang Pak Herman dokter kandungan dan enggak ada yang bisa menyembuhkan kecuali Pak Herman. Enggak ada yang bisa buka perutnya, tetapi hanya sebatas itu saja yang dibuka. Misalnya yang harus dilihat itu perut, gak usah dipelorot celananya Pak Herman. Pak Herman, ayo buka celana-celananya, ini karena nyambung urat-uratnya. Itu bahaya. Jadi cukup bagian mana saja yang dibutuhkan untuk dilihat, itu namanya darurat, enggak apa-apa. Tapi ada syarat-syaratnya juga itu. Kalau misalnya seorang perempuan yang lagi hamil, periksa kandungan ke dokter laki-laki, bukan pas sendirian masuk ke dalam, harus didampingi. Harus didampingi oleh apa? Oleh siapa? Oleh suami. Dengan yang duduk kan ada foto juga yang duduk posisinya. Jadi mereka mengaku darurat,
akhirnya berdesakan nggak bisa, akhirnya duduk gitu ikut sambil sholat. Ya, itu tidak sah. Sambil ngadepnya Tidak sah itu, sudah otomatis nggak sah. Dalam mazhab Syafi'i, sholat sambil duduk, sedangkan dia itu dalam keadaan bisa berdiri, tidak sah. Yang duduk, nggak sah. Jadi nggak usah ngeyel. Jadi yang saya lihat itu hukum fikihnya. Ada yang sholat bercadar, itu hukumnya makruh. Ya. Jadi cadar itu harus dibuka ketika kita dalam keadaan sholat. Bukan malah sok syar'i pakai cadar, itu malah makruh hukumnya dalam mazhab Syafi'i. pakai helm malah Pakai helm bagus itu kalau Pak Herman. Jadi malah orang-orang husuk yang di belakangnya. Nek nggak pakai helm itu yang nggak husuk jadinya. tapi helmnya nggak ada busanya Pak. Ya, tapi kita husnudzon, ya mungkin sudah diatur sama panitia, tapi ya banyak orang yang ngeyel karena males meninggalkan tempat itu. Nah, nggak boleh kita langsung hujat-hujatan. Saya nggak suka seperti itu, hujat-hujatan. Husnudzon, mungkin sudah diatur sama panitia, yang orang-orang yang nggak bisa diatur ini tetap akhirnya yang biasa menggoreng berita, moto ketangkep itu langsung digoreng. Senengnya itu memecah belah. Itu nggak boleh.